tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak berkata-katalah bagi umat-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, kami siap dengar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku persembahkan. Kita bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Seluruh hidupku, Bapak Ibu Shalom, selamat pagi. Semua sehat? Amin. Jam 3 subuh waktu saya siapkan untuk matangkan pagi ini, Tuhan ingatkan lagu ini. Saudara, kalau kita renungkan kalimat dan kata yang ada di dalam pujian ini sebagai bisa kita gunakan sebagai salah satu parameter ataupun untuk cek apakah kasih mula-mula itu ada dalam hati kita. Ketika nanti kita berkata, aku tetap cinta, apa yang saudara rasakan dalam hati saudara? Biasa-biasa aja. Atau ada sesuatu yang begitu kuat dalam hati saudara dan tanpa terasa membuat air mata saudara mengalir. Itu tandanya kasih mula-mula itu masih ada dalam kehidupan kita. Mari kita gunakan kesempatan di bulan terakhir di tahun 2022 ini. Perjamuan kudus terakhir di tahun ini. Mari checklist hati kita. Apakah kasih yang mula-mula itu masih ada dalam setiap kita? Ketika kita berkata, Tuhan, aku tetap cinta Tuhan. Biar itu bukan hanya di mulut, tapi keluar dari hati kita. Mari buka hati saudara. Kita naikkan dari awal pujian ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Amin, amin. Ku tetap
hati saudara lebih lagi. Minta kasih yang semula itu memenuhi hati saudara, memenuhi hati kita pagi ini. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Benar Tuhan, ku persembahkan. Oh Yesus, terlalu banyak yang kau beri, kau curahkan, kau anugerahkan dalam hidup kami, terutama hari-hari selama masa pandemi, bahkan sepanjang tahun ini Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Apapun yang menjadi kehilangan kami, mungkin itu orang-orang yang kami kasihi, usaha kami, pekerjaan kami, bahkan mungkin pelayanan kami. Kami tetap berkata, kami tetap cinta Tuhan, kami tetap setia Tuhan. Yesus, penuhi kami dengan kasih yang semula, penuhi kami dengan kasih yang semula. Kami buka hati kami bagi saat ini ya Tuhan. Terlalu banyak, terlalu banyak, baik ataupun buruk keadaan kami. Kami mau berkata, kami tetap cinta, kami tetap setia Tuhan. Urapan kasih-Mu, kasih yang semula, penuh atas kami. Ya Tuhan, ya Tuhan, seluruh hidupku. Mari jemaat saja dengan lembut katakan terlalu banyak, terlalu banyak. Ya Tuhan, tidak sebanding dengan apa yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, benar Tuhan, benar Tuhan, kami hanya bisa berikan hidup kami, hidup yang berkenan. Kasih yang semula itu kembali Kau hadirkan dalam hidup kami. Yes, yes. Biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selamanya. Katakan, dan ku tetap cinta. Untuk selama-lamanya. Terima kasih buat lawatan-Mu dan kasih-Mu yang semula buat setiap kami.
kami terus buka hati kami Tuhan. Saatnya kami duduk diam dalam hadirat-Mu, mendengarkan pesan dan isi hati-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu ini. Hamba hanya alat, hamba hanya saluran di tangan-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan, beritakan dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berbicara lebih lagi atas setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami sambut firman-Mu. Yang siap diberkati lebih lagi dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Shalom, sekali lagi selamat pagi. Saya akan sampaikan beberapa menit ke depan pesan Tuhan untuk bulan Desember. Nanti perjamuan kudus tentunya akan dipimpin oleh Gembala Rayon kita yang terkasih. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Dan kalau boleh dikatakan Natal tahun ini berbeda dari Natal-Natal yang 2 tahun terakhir khususnya. 2 tahun terakhir ini kan ada keterbatasan. Jadi kita nggak bisa merayakan Natal. Tahun ini pun kita juga nggak boleh terlalu lepas. Tetap ada kendali. Nah saudara, sebelum kita masuk dalam pesan Tuhan, saya ingin sampaikan bahwa Natal di tempat kita ini, Natal GBI Lipo Cikarang akan diadakan tanggal 25 Desember. Persis di hari Minggu, seperti ibadah hari Minggu. 6 kali jam ibadah. Tapi kali ini ada sedikit perbedaan, yaitu untuk ibadah pertama dan yang kedua. Ibadah pertama, catat baik-baik, khususnya saudara yang selalu setia di ibadah pertama, itu diadakan pukul 6.30. Ya, jam berapa saudara? 6.30, jangan jam 7 ya, kalau jam 7 ke sini pasti sudah penuh. 6.30, khusus tanggal 25 Desember saja. Dan untuk ibadah kedua itu jam 8.30. Sedangkan untuk ibadah ketiga, keempat sampai ke-6, seperti biasa jam 11, jam 2 siang, jam 4 sore, dan jam 6 sore. Nah saudara, saya menghimbau untuk jemaat ibadah 1 boleh hadir lebih awal. Jangan 6:30, sebelum 6:30, mungkin 6:15. Nah puji Tuhan, saya mengucap syukur selama ini kita ibadah jam 7, 6:30 sudah banyak jemaat yang datang untuk datang berdoa bersama-sama. Nah bagi jemaat yang selama ini sudah biasa datang 6:30, berarti datangnya lebih awal ya. Siap semua? Jemaat ibadah 1 memang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya terkasih dalam Tuhan. Selain itu juga kita sedang masuk dalam masa doa puasa ya. Dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 21 Desember. Nah mungkin terlambat berapa hari gak masalah. Mulai besok bisa ikutan. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 21 Desember. Kita sama-sama merendahkan diri dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk turut serta ambil bagian dalam doa puasa ini. Nah saudara, kalau kita lihat dalam mendekati masa pergantian tahun di semester kedua. Khususnya di bulan Juli sampai dengan Desember, ada banyak peristiwa yang terjadi baik di Indonesia maupun di negara lain. Peristiwa itu kalau kita lihat bisa berbentuk bencana alam, juga dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memakan jatuh cukup banyak korban sampai ratusan. Saya terkasih dalam Tuhan, dan itu mungkin akan terus berlanjut dan terus berjalan sesuai dengan firman Tuhan bahwa keadaan ini hari-hari ini tidak akan semakin baik, tapi kita percaya kalau kita cinta sama Tuhan sungguh-sungguh, kita serahkan hidup kita sebenarnya kepada Tuhan, kita jadi orang percaya hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita dari semuanya itu. Katakan amin. Saudara, ada 3 pesan Tuhan di pagi hari ini. Yang pertama, saudara mari kita lihat, multimedia boleh ditayangkan. Dari Kolose 1 ayat 27. Saudara mari kita baca bersama-sama. Kolose 1 ayat 27. Ya, PowerPoint-nya boleh ditayangkan? Sudah tayang? Oke, oh ya baik. Di sini tidak terlihat. Ya sudah, terima kasih. Baik, Kolose 1:27 kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Pesan Tuhan yang pertama adalah Yesus membawa pengharapan baru. Katakan sama-sama saya. 2, 3. Yesus membawa pengharapan baru. Kurang keras. 2, 3. Yesus membawa pengharapan baru. Saudara, bagi orang percaya, Natal ini berbicara tentang kelahiran Yesus sang juru selamat ke dalam dunia. Nah, kelahiran Yesus ini tentunya memberikan kesukaan besar bagi bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Mengapa demikian?
Karena Alkitab menyatakan bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itulah Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus datang ke atas dunia ini untuk menyelamatkan kita dan menebus dosa-dosa kita. Saudara kasih dalam Tuhan, banyak penyampaian yang mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang susah. Kalau kita lihat sekarang memang kelihatannya seperti itu. PHK sudah mulai. Itu melanda pertama ke perusahaan-perusahaan startup. Yang dulu kita lihat, ini kalau perusahaan startup pasti akan eksis karena hubungannya dengan internet dan media sosial yang istilahnya tanda kutip bisnis zaman now. Tapi ternyata ribuan orang di PHK dalam bisnis ini. Saudara, tidak ada satupun yang tidak digoncangkan hari-hari ini oleh Tuhan. Nah saudara, di tengah-tengah keadaan seperti ini, Tuhan memberikan pesan Natal bahwa Yesus sang pembawa pengharapan baru. Yang percaya katakan amin. Saudara, itu Yesus sang pembawa pengharapan baru ada di tengah-tengah kita orang percaya. Dialah, firman Tuhan berkata, dialah pengharapan akan kemuliaan. Hal ini berbicara tentang bukan pengharapan untuk kita menyelesaikan semua masalah dan problem dalam kehidupan kita selama kita di atas muka bumi ini. Tapi kalau kita lihat ada pengharapan akan kemuliaan. Artinya apa? Ini berbicara tentang suatu kehidupan yang kekal. Saudara, keberadaan Yesus sebagai pembawa pengharapan baru dalam kehidupan kita bukannya sekedar menolong kita melewati masa-masa sulit, walaupun itu pasti ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Tapi lebih berharga daripada itu. Saudara, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pengharapan akan kemuliaan ini menunjukkan pada hari kebangkitan ketika orang-orang kudusnya, saudara dan saya, jika kita telah melewati proses justification dan sanctification, maka kita akan menerima tubuh kemuliaan. Atau dikenal dengan pemuliaan. Dan saya berdoa kita semua, saudara dan saya, bisa melewati dua proses ini. Pembenaran dan pengudusan. Dan akhirnya kita akan masuk dalam proses pemuliaan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Natal tidak sekedar memberikan pengharapan baru untuk menjalani hari-hari di tahun berikutnya. Dalam momen Natal bukan kita cuma sekedar berdoa, Tuhan supaya tahun depan saya lebih baik dan lain sebagainya. Namun Natal menganugerahi setiap orang percaya yang telah jatuh dalam dosa. Dengan apa? Dengan tetap memiliki pengharapan baru untuk masuk dan hidup dalam kekekalan. Boleh next PowerPoint-nya, ikutin aja kata-kata saya ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam Kolose 1:27, kata pengharapan dalam bahasa aslinya memiliki arti mengharapkan dan yakin sesuatu yang baik akan terjadi. Saudara, kalau kita masuk dalam kemuliaan, hidup dalam kekekalan, bukankah itu adalah sesuatu yang baik? Katakan amin. Saudara, pengharapan akan kemuliaan, bicara hidup dalam kekekalan. Natal itu adalah jaminan keselamatan buat setiap kita. Saudara terkasih dalam Tuhan. Pesan Tuhan yang kedua. Kita masuk di dalam Injil Matius 2 ayat 1 sampai dengan 2. Kita sama-sama katakan ya, nomor 2. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. 2, 3. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dan tidak lagi hidup dalam dosa. Saudara, Alkitab mencatat bagaimana upaya dari orang-orang Majus dalam mencari bayi Yesus. Melalui kisah perjalanan orang-orang Majus yang dengan susah payah mereka menempuh perjalanan jauh hanya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Garis bawahi secara pribadi. Mari kita baca sama-sama yuk dari Injil Matius 2 ayat 1 sampai dengan 2. 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Perhatikan kalimat terakhir, kami datang untuk menyembah dia. Melalui peristiwa orang-orang Majus ini kita belajar bahwa memang tidak mudah untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Gak mudah itu. Mereka perlu suatu usaha yang keras, perlu suatu effort yang luar biasa. Sehingga orang-orang Majus ini boleh mengalami perjumpaan dengan Yesus. Langsung, muka dengan muka. Saudara, perlu ada sebuah kerinduan yang sangat besar. Dan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Gak sebatas cuman kita bicara dengan Tuhan, aku rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau. Tapi kalau hati kita gak punya kerinduan yang besar, dan usaha yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan itu, kita gak akan bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setelah pertanyaannya, 2 tahun pandemi,
Masih adakah kerinduan yang demikian besar untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam hati kita? Saudara nggak bisa dipungkiri, saya sih nggak anti teknologi. Tapi hati-hati, teknologi itu bisa membuat orang jauh daripada Tuhan. Kita semua pernah mengalami masa-masa di mana kita nggak bisa beribadah secara onsite. Kita bisa bandingkan dengan sekarang ketika kita ibadah secara onsite dengan online. Ada satu perbedaan, ada satu kekurangan yang semua kita bisa rasakan. Dan berapa banyak hari-hari ini kita mungkin sedikit terpengaruh tanda kutip tanpa kita sadari. Begitu ada kegiatan, aktivitas, mau datang ibadah, ada kegiatan atau hal yang lain kita berkata, oh sudahlah nanti ibadah online aja, toh sama aja. Saudara, esensi ibadah itu gak seperti itu. Hati-hati, saya gak anti teknologi. Tapi hati-hati, jangan sampai kemajuan teknologi membuat kita jauh dari Tuhan dan kehilangan esensi ataupun arti daripada pertemuan ibadah. Saya terkasih dalam Tuhan. Pertanyaan berikutnya, masihkah kita berusaha sungguh-sungguh untuk datang dan menyembah Tuhan? Berapa banyak yang terhilang dalam kehidupan kita selama 2 tahun masa pandemi ini? Mungkin orang-orang yang kita kasihi, usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, bahkan mungkin pelayanan kita. Apakah rasa cinta itu masih ada? Atau telah memudar? Tadi pagi seharusnya kemarin, Wasiblita tanya ke saya, Pak, untuk hari ini, untuk firman Tuhan, apa lagu penyembahan pujian yang ingin disiapkan? Saya sudah sampaikan satu lagu tertentu. Tapi tadi jam 3 pagi, waktu saya mematangkan semua ini, Tuhan ingatkan lagu tadi. Tuhan bawa saya dalam pelajaran sederhana. Ketika Tuhan berkata kepada saya, kamu naikkan lagu itu, kamu ucapkan syair itu, gimana dengan hatimu? Apakah ada sesuatu yang berbeda di dalam hatimu? Sama seperti kita mengatakan pasangan yang sudah menikah, suami istri. Suami berkata cinta kepada istrinya. Bagaimana perasaan hati daripada suami, demikian juga dengan sebaliknya. Itu ada satu parameter bahwa masih ada kasih mula-mula dalam hati setiap kita. Tapi kalau rasanya hati kita nggak ada gregetnya, maka mungkin dingin. Hati-hati, hati-hati. Tuhan ingatkan di akhir tahun 2022 ini. Belum terlambat, saudara. Saudara, mari kita lihat. Begitu luar biasa usaha daripada orang-orang Majus untuk menyembah Dia. Jadi mereka nggak cukup dengan dengar, tapi mereka datang, mereka pengen lihat Yesus. Saya pernah sering saksikan kalau di tempat lain. Waktu kita ibadah nggak bisa di tempat ini karena aturan dari pemerintah. Saya sampai pergi ke Karawang, ke salah satu cabang kita. Untuk apa? Sekedar beribadah, hadir dalam pertemuan ibadah. Saya sampaikan pada gembala setempat, Pak, saya datang ke tempat ini, Bapak jangan punya pikiran yang macam-macam, pengen saya dijadwal dan lain sebagainya. Enggak, saya cuma pengen hadir dalam pertemuan ibadah. Orang-orang Majus ini enggak cukup cuma dengar Yesus telah lahir, tapi mereka ingin datang, mereka ingin melihat, mereka ingin mengalami pertemuan dengan Yesus. Pertanyaannya, apakah hati kita masih memiliki spirit yang seperti itu? Ingin ketemu Tuhan, muka dengan muka. Atau cukup dengar apa kata orang? Saya terkasih dalam Tuhan. Orang Majus datang menemui Yesus. Dan mereka datang tidak dengan tangan kosong. Mereka datang membawa persembahan. Apa persembahan mereka? Mereka membawa 3 hal, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sesuatu yang sangat mahal harganya. Yang ada dalam kehidupan seseorang. Kemenyan berbicara tentang korban. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan yang berbau harum. Dan mur berasal dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani yang artinya pahit. Jangan sampai punya akar pahit. Akar pahit bicara tentang hati. Ini juga berbicara tentang pengurapan, salah satu bahan untuk membuat minyak urapan. Artinya apa? Ketika pengurapan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, tetap muliakan Tuhan dan jangan muliakan diri kita sendiri. Nah, saya ambil dari satu kesimpulan, next berikutnya. Apa sih maksud emas, kemenyan, dan mur ini? Saat kita datang menyembah Tuhan itu apa sih yang harus kita bawa? Saudara, Tuhan mau kita mempersembahkan sesuatu yang mahal harganya yang ada di dalam kehidupan kita, yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, yaitu hidup dalam kekudusan dan sikap hati yang benar. Serta senantiasa memuliakan nama Tuhan atas setiap pengurapan yang telah mendatangkan keberhasilan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mungkin cukup panjang, saudara bisa catat atau screenshot, silakan. Ini adalah rangkuman dari makna dari emas, kemenyan, dan mur yang harus kita bawa ketika kita
datang menyembah Tuhan, ketika kita datang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang terdidik, terpelajar. Mereka bukan orang yang berkekurangan. Terlihat dari apa yang mereka bawa. Saudara, namun mereka mempersiapkan sedemikian rupa persembahan terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan orang Majus ini ketika mereka selesai menemui Yesus, mereka diberikan mimpi agar pulang melalui jalan lain, jalan yang baru. Pesannya adalah bagi kita adalah yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, jangan kembali hidup dengan cara-cara yang lama. Saudara, akan berat. Berat sekali, tapi bukan berarti nggak mungkin. Akan berat ketika kita sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan sudah pimpin kita jatuh dalam dosa untuk kembali, berat. Kita perlu bantuan, tapi bukan berarti tidak bisa. Yang penting hati kita. Saudara, ini yang dipesan Tuhan melalui ketika orang Majus disampaikan, dipesanin, jangan lewat jalan yang semula seperti engkau datang. Saudara, kalau kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, jangan kembali hidup dengan cara yang lama. Kita harus senantiasa menang atas dosa. Amin. Memang gak mudah, gak gampang melawan keinginan daging, namun bukan berarti gak bisa. Selama kita mau menetapkan hati kita, perhatikan kalimat ini. Menetapkan hati kita dan melakukan apa yang telah kita tetapkan. Seringkali kita cuma berhenti sampai di menetapkan hati. Oh ya, aku mau hidup kudus, aku mau hidup benar. Tapi gak melakukan apa yang telah kita tetapkan. Pergaulannya masih sembarangan, kerja masih sembarangan, tipu sana tipu sini, ibadah masih sembarangan. Mari kita menetapkan hati kita dan melakukan apa yang telah kita tetapkan. Ingat seperti Daniel, ketika ia menetapkan hatinya, dirinya untuk tidak menajiskan dengan makanan raja. Dia bukan cuma sekedar menetapkan hatinya, tapi dia melakukan apa? Daniel minta tidak dihidangkan makanan-makanan dari yang untuk raja, tapi dia meminta dihidangkan makanan-makanan yang lain. Saudara, masuk ke tahun 2023, mari kita lakukan apa yang kita sudah tetapkan. Amin. Katakan sama-sama, yuk, melakukan apa yang sudah ditetapkan. 2, 3. Melakukan apa yang sudah ditetapkan. Saya terkasih dalam Tuhan. Pesan Tuhan yang ketiga. Apa yang kita lakukan di 2022, kalau kita lihat pesan-pesan melalui VOP, akan menentukan apa yang akan kita peroleh di 2023 nanti. Nah, masuk ke tahun 2023, Tuhan menghendaki kita, tadi kita sudah dengar, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebab perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi akan membawa perubahan. Kalau kita ingin mengalami perubahan dalam hidup kita, rumusnya cuma satu. Apa? Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Yesus secara pribadi akan membawa perubahan, mengubahkan hidup kita. Sama seperti ketika menjumpai Saulus dan akhirnya dirubahkan menjadi Paulus. Saudara, tema untuk 2023 ini adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Bangkit dan jadi pemenang. Katakan sama-sama yuk. 2, 3. Bangkit dan jadi pemenang. Dan bukan satu kebetulan. Tema dari GBI Gatot Subroto nyambung. Kalau istilahnya inline dengan tema Natal dari Sinode GBI. Yaitu Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Izinkan Tuhan mengubah jalan hidup kita. Amin. Seringkali Tuhan mau rubah, tapi kita yang gak mau. Kita menutup hati. Saudara, mari, mungkin kita telah menyimpang jauh. Jalan kita mungkin berbelok-belok dari jalan-jalannya. Kita telah menyiapkan anugerah keselamatannya. Tapi pagi ini, saudara dan saya, selagi nafas itu masih ada dalam tubuh jiwa roh kita. Artinya apa? Kita masih punya kesempatan. Artinya apa? Tuhan masih berikan kita kesempatan yang kedua. Saudara, kalau kita mau renungkan sungguh-sungguh, ketika orang percaya berbuat dosa, itu sesungguhnya jauh di dalam hati kecilnya dia sudah tahu, oh ini salah, ini gak benar. Sesungguhnya Tuhan sudah ingetin, tinggal masalahnya yang bersangkutan mau gak meninggalkan itu tadi. Saudara, yang namanya dosa itu nikmat. Mau gak meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang saya katakan kenikmatan yang semu. Yang hanya membawa kita dalam kebinasaan. Kuncinya di kita, bukan di Tuhan. Nanti Tuhan yang kita salahin. Tuhan sudah ngingetin kita secara halus. Tapi kita masih gak mau berubah. Bahkan mungkin dengan cara-cara yang keras pun kita gak mau berubah.
Tapi pagi ini, di dalam momen Natal ini, Tuhan ingatkan kepada kita semua, kita masih punya kesempatan kedua, saudara dan saya. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Saudara, pertobatan yang sungguh-sungguh adalah kunci untuk bangkit dan terus melangkah maju di 2023. Pesan Tuhan lengkapnya 2023, jangan lewatkan ibadah 1 Januari di tempat ini. Nanti saudara akan dengar dengan lengkap apa yang harus kita lakukan di 2023. Saudara, pergunakan dengan baik kesempatan kedua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Selagi pintu anugerah masih terbuka. Apa tandanya pintu anugerah masih terbuka? Nafas masih ada. Kalau nafas kita sudah nggak ada, artinya hidup kita udah selesai. Kita nggak bisa rubah apapun kecuali tinggal satu hal. Apa itu? Mempertanggungjawabkan semua yang kita sudah lakukan di atas muka bumi ini. Saudara, jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Minta kasih yang semula memenuhi hidup kita. Amin. 3 hal pesan Tuhan pagi ini. Yang pertama, yuk kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Yesus membawa pengharapan baru. Yang kedua, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dan tidak lagi hidup dalam dosa. Ketiga, bangkit dan jadi pemenang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Gembala Rayon, mungkin ada di antara jemaat yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan, boleh angkat tangan. Ada, angkat tangan tinggi-tinggi biar nanti para pelayan Tuhan datang menghampiri saudara. Untuk anak-anak di bawah 13 tahun tidak diizinkan untuk ikut perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati.